Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Rivaldo dan di sini ada teman-teman saya. Ya, silakan. Saya Ajeng Dinda Wulansari. Saya Faiz Najina Suloh. Oke, jadi dalam video ini kelompok kami akan memaparkan apa sih pemerintahan demokrasi menurut DN Aidin. Saya akan menceritakan tentang profil DN Aidit. Mengutip dari buku 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia. Biografi singkat 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia di abad 20 karya Floriberta Aning S. Jelaskan bahwa DN Aidit memiliki nama lengkap Dipa Nusantara Aidit. Sosoknya berasal dari Belitung dan lahir pada 30 Juli 1923 silam. Dirinya dikenal sebagai pemimpin dari sebuah partai yang dikenal luas di Indonesia maupun di luar negeri, yaitu PKI. Dikatakan bahwa berkat kepemimpinan DN Aidit, PKI mampu berkembang menjadi partai dengan kekuatan politik yang kuat di Indonesia. Karir DN Aidit di dunia partai mencapai puncak di akhir tahun 1950-an. Memimpin Uni Soviet saat tahun 1960, Nikita Khrushchev berkata, "He spent his life defending the interests of the working people. Apart from Dipa, I was also impressed by older PKI leaders. They were brave people who upheld the ideas of Marxism, Leninism, and were excellent organizers. They worked hard to make Indonesians adopt the value of socialism." Pemimpin PKI saat itu, DN Aidit masih muda. Meski begitu, Khrushchev mengakui bahwa Dipa memiliki ide-ide yang cemerlang. Aidit yang mewakili kelompok muda komunis memulai karir politiknya di permulaan tahun 1930. Pada 1939, Aidit telah menjadi pemimpin di Organisasi Kedaerahan Persatuan Timur Muda atau PTM. Organisasi ini berisi orang-orang miskin dari keturunan minoritas seperti Tionghoa, Arab, dan Arab. Pada tahun yang sama, Aidit yang lahir 30 Juli 1923 bergabung dengan Barisan Muda Gerakan Rakyat Indonesia, yaitu Gerindo. Organisasi ini dipimpin Amir Syarifuddin di tahun ini juga. Aidit yang lahir dengan nama Ahmad Aidit mengubah nama depannya menjadi Dipa Nusantara. Namun begitu, Aidit tetap mempertahankan nama belakangnya yang diambil dari sang ayah, yaitu Abdullah Aidit, dan dikenal hingga saat ini dengan DN Aidit. Perkenalan Aidit dengan Marxisme juga terjadi di tahun-tahun tersebut. Dia mulai membaca Das Kapital larangan Karl Marx dan belajar Marxisme-Leninisme dari seorang tokoh komunis tua yang menghidupkan kembali partai itu sejak tahun 1945, yaitu Muhammad Yusuf. Perkenalan Aidit dengan M. Yusuf membawa pengaruh kuat dalam perkembangan politiknya ke depan. Pada 1942, Aidit memulai aktif dalam gerakan buruh dan menjadi wakil ketua Persatuan Buruh Angkutan. Aidit juga dipercaya memimpin sekolah politik generasi baru. Setahun kemudian, pada tahun 1943, Aidit resmi menjadi anggota PKI, diajak oleh M. Yusuf. Salah satu strategi pendekatan DN Aidit yang dikenal adalah membangun dari bawah. Dirinya menempatkan kader-kader partainya di berbagai organisasi profesi. Kemudian DN Aidit juga memberikan arahan agar kader partainya mampu menyusup ke dalam tubuh partai yang lain. Keterampilan DN Aidit sebagai pemimpin partai bahkan disebut-sebut mampu membawanya memiliki kesempatan untuk bisa dekat dengan Presiden Soekarno yang pada saat itu menjabat. Buku Menempuh Jalan Rakyat ini merupakan karya penting DN Aidit yang merupakan pidato yang disampaikan pada tanggal 26 Mei 1952, berisi kritik dan evaluasi atas perjuangan bangsa
Indonesia mendapat kolonialisme, penjajah, dan perubahan-perubahan mendasar di masa depan. Buku ini menempuh jalan rakyat yang ditulis oleh D.N. Aidit adalah karya yang menyajikan pemikiran politik dan perjuangan kelas dari perspektif seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam konteks gerakan komunitas Indonesia atau disebut dengan PKI. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1965 dan berfokus pada teori-teori dan praktek perjuangan rakyat serta strategi dalam merebut kekuasaan. Buku ini juga berisi kritik dan evaluasi atas perjuangan rakyat serta strategi dalam merebut kekuasaan ini. Buku ini juga berisi kritik dan evaluasi atas perjuangan bangsa-bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme, penjajahan, dan serta perubahan-perubahan mendasar yang perlu dilakukan di masa depan ini. Jadi demokrasi menurut D.N. Aidit yang dapat kami kutip dari buku Menempuh Jalan Rakyat oleh D.N. Aidit adalah tercatat di dalam buku tersebut bahwa diktatur atau kekuasaan yang dikehendaki PKI ialah diktatur atau kekuasaan oleh lebih dari 90% penduduk atas penduduk yang kurang dari 10%. Yang dimaksud 10% adalah kaum reaksioner yang terdiri dari kaum imperialis, kaum tuan tanah besar, dan kaum komprador atau agen-agen imperialis yang terdiri dari orang-orang asing maupun orang-orang Indonesia sendiri. Nah, jadi di dalam buku tersebut juga terkutip, "The democratic system desired by the PKI is a democratic system implemented among the people. The people are given the right to speak, the right to assemble, and the right to sit in the court." Yakni apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sistem demokrasi yang dikehendaki oleh PKI ini adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan di antara rakyat kepada rakyat yang diberikan hak untuk berbicara, hak untuk bersidang, dan juga hak untuk berkumpul. Di dalam buku tersebut kami juga mengutip beberapa poin mengenai demokrasi. Pertama, Aidit memandang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang harus berpihak pada kepentingan rakyat, terutama rakyat pekerja dan petani atau kaum-kaum kecil. Bagi Aidit, demokrasi bukan hanya soal pemilihan umum atau hak-hak sipil secara formal, tetapi harus berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang terlibat langsung dengan perjuangan kelas dan mengutamakan kebebasan ekonomi serta politik bagi rakyat jelata, bukan hanya kelompok elit atau kapitalis. Di poin kedua tentang demokrasi, menurut Aidit, demokrasi yang sejati hanya dapat terwujud dalam masyarakat yang telah mengalami revolusi sosial. Dalam hal ini, demokrasi tidak dapat dipisahkan dari proses revolusi proletariat yang akan menggulingkan struktur sosial yang ada. PKI menganggap demokrasi sebagai salah satu tahapan menuju sosialisme, di mana rakyat harus bersatu untuk merebut kekuasaan dari golongan yang menindas, seperti imperialisme dan feodalisme. Aidit menekankan bahwa hanya dengan menggulingkan kekuatan-kekuatan inilah rakyat dapat menikmati demokrasi yang sejati, yakni demokrasi rakyat. Pada poin ketiga, dalam perspektif Aidit, demokrasi dalam konteks Indonesia adalah demokrasi yang mengutamakan kepentingan kelas buruh dan petani yang menjadi mayoritas rakyat Indonesia pada waktu itu.
Demokrasi yang dimaksud harus mengarah pada pemenuhan hak-hak rakyat yang tertindas dan distribusi sumber daya yang lebih merata. Oleh karena itu, perjuangan untuk mencapainya adalah melalui organisasi kelas rakyat dan bukan melalui sistem yang ada yang lebih menguntungkan penguasa elit. Jadi ID di sini itu menekankan bahwa perjuangan itu harus dimulai dari rakyat-rakyat kecil yang bersatu untuk menggulingkan kekuasaan yang semena-mena. Keempat, ID juga menekankan pentingnya organisasi massa dalam meraih demokrasi sejati. Dalam buku ini, ID berpendapat bahwa hanya melalui organisasi rakyat yang kuat dan sadar kelas, seperti serikat buruh, petani, dan pemuda, dapat tercapai demokrasi yang sejati. Organisasi massa ini menjadi kekuasaan penggerak yang memungkinkan rakyat untuk memaksakan perubahan sosial yang berpihak kepada mereka. Di poin kelima, ID juga mengkritik demokrasi formal yang diterapkan oleh sistem kapitalisme. Karena menurutnya sistem demokrasi formal tersebut hanya menutupi ketimpangan sosial dan penindasan terhadap rakyat kecil. Demokrasi dalam sistem kapitalis dianggapnya hanya bersifat pada permukaan saja dan tidak mengubah struktur ekonomi yang mendalam. Untuk itu, Aidit menyarankan bahwa demokrasi harus diterjemahkan dalam bentuk perubahan sosial radikal yang mengarah pada penghapusan sistem kapitalisme dan imperialisme. Poin yang terakhir, DN Aidit menyadari bahwa pentingnya kesatuan dalam perjuangan rakyat untuk merealisasikan demokrasi yang lebih baik. Dalam buku ini, ia mengajak seluruh rakyat Indonesia dari berbagai golongan dan kelompok untuk bersatu dalam menghadapi penindasan dan memerangi imperialisme serta feodalisme. Demokrasi yang ditawarkan oleh PKI adalah demokrasi yang terintegrasi dengan perjuangan nasional, di mana rakyat menjadi subjek utama dalam upaya perubahan tersebut. Oke, jadi dari beberapa penjelasan kami sebelumnya dapat kami simpulkan dan kami mau wrap up beberapa materi, yakni pemikiran ID tentang demokrasi dalam buku Menempuh Jalan Rakyat adalah demokrasi yang revolusioner dan berpihak pada rakyat jelata atau rakyat kecil. Bagi ID, demokrasi tidak hanya terbatas pada pemilu atau hak sipil formal saja, tapi harus melibatkan perjuangan kelas yang berpuncak pada penghapusan penindasan dan ketimpangan sosial yang dialami oleh rakyat-rakyat yang kecil. Demokrasi ini hanya dapat terwujud setelah terjadinya perubahan sosial yang menggulingkan struktur kekuasaan yang ada, yang dianggap menindas rakyat. Jadi, dalam pandangan ID, demokrasi adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang hanya bisa tercapai melalui revolusi sosial yang mengusung kepentingan rakyat kecil seperti pekerja dan petani. Demikian pemaparan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.